Langit masih menyelimuti bumi dalam gelapnya. Demikian dengan dini hari di suatu pondok pesantren Hidayatullah. Hari yang sangat tenang dan damai. Suara alam ditingkah dengan bubunyian satwa di sekitar. Suara pepohonan yang tertiup angin merundukkan diri untuk memujikan nama Sang Khalik. Pagi yang damai, pagi yang akan diisi oleh kegiatan memuliakan nama Sang Pencipta. Nampak aktivitas yang seragam para santri Hidayatullah. Udara memang masih terasa dingin, namun jiwa-jiwa yang haus akan cahaya terang terasa bersemangat menjalaninya. Satu persatu santri mengambil air wudhu. Dalam ajaran Islam, berwudu dimaksudkan untuk membersihkan segala macam kotoran, baik secara lahir maupun secara batin. Segera setelah mengambil wudu, para santri memasuki masjid. Kalimat takbir telah dilafalkan, dan inilah sholat lail. Sholat yang ditunaikan oleh segenap santri Hidayatullah. Oleh pendiri Hidayatullah, Ustadz Abdullah Said, menjaga sholat malam merupakan prioritas dan menjadi ciri dari Hidayatullah. Sholat malam telah menjadi kultur di Hidayatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara muadzin berkumandang pertanda sholat subuh untuk segera ditunaikan. Para santri dan warga yang memenuhi masjid serentak mengambil posisi segaris lurus dan rapat. Berbaris-baris menegakkan sholat subuh berjamaah. Bersama dalam satu gerakan dinamis, bersama dalam menyembah dan berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta seluruh sekalian alam. Setelah sholat subuh, santri mengelompokkan diri dalam halakoh-halakoh atau kelompok. Lantunan ayat-ayat suci berkumandangkan membaca kitab suci bersama-sama dalam bimbingan santri senior. Aktivitas ini adalah aktivitas rutin yang dilakukan oleh para santri hingga terbitnya matahari. Di ufuk timur, langit semburat merah menyingkirkan kelambu awan yang menyelimuti alam. Perlahan, tampak di depan mata sebuah kompleks yang tertata rapi. Inilah kompleks pesantren Hidayatullah. Terlihat beberapa blok bangunan dan tanah lapang yang tertata apik. Pada pintu masuk di sebelah kanan kompleks pesantren berdiri kokoh sebuah bangunan masjid yang megah. Ar-Riyad, demikian nama bangunan masjid yang terletak di depan kompleks pondok pesantren itu. Masjid ini salah satu bangunan awal yang berdiri di pesantren Hidayatullah. Kubahnya yang menjulang tinggi menjadikan penentu arah dan penanda kompleks pesantren ini. Masjid Ar-Riyad merupakan bangunan menjadi jantung santri dan warganya dalam menjalankan aktivitas belajar dan beribadah. Jika dilihat dari atas bukit, terlihat keindahan kompleks Hidayatullah. Danau dengan air kebiruan memantulkan warna langit dikelilingi dengan hijaunya pepohonan. Pondok pesantren Hidayatullah, demikian nama yang diberikan oleh para pendirinya. Berlokasi di Kampung Gunung Tembak, sebuah kampung yang terletak di ruas jalan antara Balikpapan Samarinda, berjarak sekitar 33 km arah timur kota Balikpapan. Kota yang terkenal dengan sebutan kota minyak. Kampung ini
dapat ditempuh selama 1 jam dari kota Balikpapan dengan melalui jalan darat. Dengan menempati areal seluas kurang lebih 150 hektar, Pondok Pesantren Hidayatullah kokoh berdiri pada atas kegigihan Ustadz Abdullah Said dan teman-temannya. Dari pesantren inilah benih-benih perjuangan dakwah dan tarbiyah sebagai mainstream gerakan Hidayatullah untuk membangun peradaban Islam berawal. Gerakan yang akan menjadi besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Sejarah perjalanan Pondok Pesantren Hidayatullah bermula dari semangat dan kerja keras 5 anak muda yang bertekad berjuang dengan dasar idealisme untuk mewujudkan Islam sebagai kafatalinas dan rahmatan lil alamin adalah Abdullah Said. Bersama dengan Usman Palese, Hasim Ibrahim, M. Hashim HS, Nasir Hasan, dan Kisman sebagai peletak pondasi dasar berdirinya Hidayatullah. Ustadz Abdullah Said, sang pendiri dan pelopor berdirinya Pondok Pesantren Hidayatullah. Abdullah Said lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan nama kecil Muhsin Kahar. Abdullah Said lahir di Desa Lamati Rilau, salah satu desa di wilayah Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Tahun 1954, Muhsin Kahar meninggalkan kampung halamannya menuju Makassar mengikuti sang ayah Abdul Kahar Suaib. Muhsin Kahar yang dibesarkan dalam lingkungan yang agamis dan religius harus mendapatkan dengan realitas kehidupan kota yang lebih individual dengan beragam karakter penduduknya. Kesadaran akan tanggung jawab lingkungan membuat Muhsin Kahar senantiasa berpikir untuk mewujudkan impiannya. Impian akan mewujudkan masyarakat madani, masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam seutuhnya. Ya kalau dilihat dari segi umurnya, umur 17 tahun itu menjadi dai yang populer. Sampai-sampai Andi Rasjana, mantan rektor YAIN itu mengatakan bahwa ini Muhsin ini ya kecerdasannya itu melampaui umurnya. Artinya kepemimpinannya dan segalanya itu melampaui umurnya. Jadi umurnya itu baru 17 tahun tapi dia sudah melakukan hal-hal yang orang dewasa lah. Berdakwah menjadi pilihan dari Muhsin Kahar. Berdakwah adalah mengasah kemampuan untuk mengemukakan pendapat. Berdakwah mempunyai tujuan mulia untuk melakukan syiar nilai-nilai Islam dan keilmuan kepada masyarakat luas. Memang jelas kelihatan sekali menonjol sekali keleadershipan beliau itu sejak muda beliau. Nah, di samping kegiatan di masyarakat itu, saya sering berdakwah bersama-sama ke daerah, melaksanakan kegiatan dakwah ke daerah-daerah, termasuk yang terakhir saya bersama-sama beberapa saat waktu di Kota Madya Parepare. Itu dalam kegiatan dakwah. Seiring dengan waktu, selepas dari pendidikan formalnya, Muhsin Kahar menuntut ilmu pada Kiai Haji Abdul Jabbar Asyiri. Dari beliaulah Muhsin Kahar menjadi mubalik yang handal dengan kepercayaan diri yang tinggi. Beliau mengajarkan Muhsin Kahar bagaimana memahami dan menghafal hadis-hadis sebagai bekal Muhsin Kahar sebagai seorang mubalik dalam berdakwah.
Kahar adalah seorang yang aktif dalam setiap organisasi yang diikutinya. Dakwah dan pengkaderan adalah posisi favoritnya Muhsin Kahar. Karena di posisi inilah, Muhsin Kahar dapat menuangkan ide briliannya. Posisi ini pula yang membawa Muhsin Kahar menjadi seorang pemimpin yang bervisi memandang ke depan. Beliau telah membaca apa yang akan terjadi ke depan dengan visi yang beliau miliki itu. Dan kami diantarkan juga untuk senantiasa visioner ya, membangun visi ke depan. Dan yang paling berkesan bagi kami, beliau sangat konsisten sekali dengan konsep yang menjadi pijakan daripada gerak. Kahar bertolak menuju Balikpapan dengan menumpang KM Gandaria Malam. Untuk keamanannya, Muhsin Kahar harus mengganti nama menjadi Abdullah Said. Muhsin Kahar yang telah berubah nama menjadi Abdul Said sampai di Balik. Di bumi Kalimantan inilah, Abdullah Said menebalkan tekad untuk berjuang dan membangun pesantren impiannya. Sudah menjadi tekad Abdullah Said akan terus berdakwah dimanapun dirinya berada. Dakwah adalah prioritas Abdullah Said. Dakwah adalah tekad yang telah ditanamkan dalam hati Abdullah Said, tidak pernah luntur bahkan dalam kondisi apapun. Beliau biasa tegas dan tidak bisa tertahan-tahan kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan penilaiannya